أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhaimin dalam program Pesantren Nabawi dengan tema belajar mengaji Al-Qur'anul Karim. Semoga pertemuan kita senantiasa mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sama-sama belajar membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah atau tuntunan cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar yang sudah disusun di ilmu tajwidul Quran. Untuk itu sahabat Nabawi, mari kita sama-sama menuju ke papan tulis yang sudah saya bahas adalah susunan mad atau marotibul mudud. Itu susunan pertama adalah mad lazim. Mari kita sama-sama ketahui tentang mad lazim. Apa sih mad lazim? Ya, mad lazim, lazim menurut bahasa artinya wajib atau pasti. Menurut istilah mad lazim adalah yaitu datangnya huruf sukun atau mati lazim setelah huruf mad atau lin, baik keadaan wasol atau wakof di dalam suatu kalimat atau kata atau huruf. Dan mad lazim itu apabila setelah huruf mad terdapat sukun asli ketika wasol dan wakof, maka dibaca panjang 6 harokat. Pengertiannya, apabila setelah huruf mad diikuti huruf sukun asli seperti al-an atau huruf bertasdid seperti al-haqqah, dan juga pada huruf-huruf sebagai pembuka awal surat dengan huruf hijaiyah disebut fawatihus suwar setelah huruf madnya diikuti huruf bertasdid seperti alif lam mim, ataupun huruf sukun nun, ya, qaf serta huruf lin seperti ain pada pada pembuka surat kaf ha ya ain shad. Namun huruf pada huruf ain ini panjangnya boleh 4 atau 6. Jadi sahabat Nabawi, apabila ada huruf mad
bertemu atau huruf lin, apabila ada huruf mad atau lin bertemu dengan sukun asli, maka itu disebut mad lazim. Panjangnya 6 harokat kecuali huruf ain pada kaf, ha, ya, ain, sod, maka boleh dibaca 4 atau 6 harokat. Karena alasannya gimana? Karena ain bukan dari mad tabi'i, tapi dari huruf lin, maka boleh dibaca 4 harokat. Seperti hamim, ain, sin, qaf, dan seterusnya ya. Di sini juga walau dalam huruf tetap berlaku ilmu tajwidnya. Jangan dibaca ain, sin, qaf, tapi dibaca ain, sin, qaf. Itu cara membunyikannya. Jadi sekali lagi, mad lazim yaitu apabila ada huruf mad bertemu dengan sukun asli atau huruf lin bertemu dengan sukun asli, baik dalam satu kalimat maupun satu huruf, baik dalam kalimat atau dalam huruf. Itu yang disebut mad lazim, panjangnya 6 harokat, tidak boleh kurang. Seperti contoh, mana contoh huruf panjang? Seperti do. Do itu kan ada huruf mad, yaitu alif. Karena sebelum alif ada harokat fathah, maka ini disebut mad tabi'i. Ketemu dengan lam, lamnya tasdid. Tasdid adalah huruf pertamanya adalah mati. Lin, ya. Tasdid adalah huruf pertamanya mati. Waladdallin. Nah, ini yang disebut mad lazim. Ada huruf mad bertemu dengan sukun asli baik dalam satu huruf ataupun satu kalimat. Sukunnya sukun asli, baik waqaf maupun wasol tetap dibaca sukun. Lain halnya dengan di akhir kalimat, ini namanya mad arid lisukun. Ketika berhenti maka dibaca sukun. Tapi kalau di wasol maka berlaku harokat sesuai dengan harokatnya, yaitu fathah. Waladdallina bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Itu cara bacanya. Tapi kalau berhenti maka disebut dibaca sukun. Ini yang disebut sukun aridhah, sukunnya baru. Jadi sukunnya sukun jadi-jadian, ya, bukan mati aja yang jadi-jadian, ya. Sukun juga ada namanya sukun jadi-jadian. Sahabat, kita sejenak untuk mengikuti yang mau lewat dulu, jangan kemana-mana. Insya Allah sebentar lagi kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Sahabat Nabawi, terima kasih masih setia menemani kami dalam acara ini. Semoga kesetiaan sahabat sekalian sampai akhir hayat kelak, ya, sampai hari kiamat bahkan bila perlu, ya. Kalau udah kita dibajak umur panjang mungkin hari kiamat, tapi tiada orang yang mau menemui hari kiamat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hari kiamat, karena kiamat adalah hari yang sangat dahsyat sekali. Nah, untuk itu sahabat, mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan hanya sebatas ini, tapi sampai akhir hayat kita belajar terus, belajar ngaji, belajar Al-Quran dan lain sebagainya, belajar ilmu agama. Baik, kita lanjutkan sahabat, masih tentang mad lazim, ya. Kenapa dibaca 6 harokat mad lazim? Karena ada mad, ada huruf mad, ada bertemu dengan sukun. Terjadi mad lazim karena iltiqo ussakinain, karena bertemunya dua sukun. Mana sukun yang pertama? Ada ini alif, namanya sukun pertama. Alif ini mati, alifnya tidak berharokat. Makanya setiap ada fathah bertemu dengan alif yang mati, maka harus dibaca panjang 2 harokat. Nah, karena di depannya ada huruf mati lagi, maka disebut iltiqo ussakinain. Jadi kalau ada 2 huruf mati, maka kita wajib dibaca 6 harokat. Nah, inilah yang disebut mad lazim dalam kalimat. Kalau dalam huruf seperti huruf nun. Nun, ya. Wawunya mati, ini namanya huruf mad, bertemu dengan mati, bertemu dengan sukun. Apabila ada huruf mad bertemu dengan sukun, baik satu kalimat atau satu huruf, ini huruf, asalnya huruf nun. Huruf nun ini
kalau dibedah itu seperti ini. Ya, huruf nun kalau dibedah seperti ini. Nun. Semua huruf hijaiyah jumlahnya 3 semuanya. Alif, alif, lam, fa. Ba, ba, alif, hamzah. Nun, nun, wawu, nun. Ini namanya huruf, satu huruf. Kalau ada huruf mad bertemu dengan sukun atau sukun ketemu sukun dalam satu huruf, maka dibaca mad lazim. Namanya mad lazim harfi. Ada mad lazim kalimi, ada mad lazim harfi. Ketika mad lazim itu dalam satu kalimat, seperti kalimat dhalin, maka disebut mad lazim kalimi. Kalau dalam satu huruf berarti mad lazim harfi. Jadi mad lazim ada 2 macam, mad lazim kalimi dan mad lazim harfi. Nanti kalimi dibagi lagi, 2 lagi. Ada mutsaqal, ada mukhaffaf. Mutsaqal apabila bertemu dengan tasdid seperti ini, namanya mutsaqal. Tapi kalau mukhaffaf seperti kalimat al-an, ini setelah huruf panjang bertemu dengan mati, bukan tasdid. Ini namanya mukhaffaf, karena yang dihadapi setelah huruf mad hanya satu huruf, yaitu satu huruf mati, maka disebut mukhaffaf. Mukhaffaf artinya ringan, sedangkan mutsaqal artinya berat. Kenapa berat? Karena yang dihadapi setelah huruf mad adalah 2 huruf lam, makanya ditandai dengan tasdid. Tasdid sama dengan 2 huruf, yang satu huruf mati, yang satu adalah huruf hidup, makanya diberi tanda adalah tasdid atau syiddah. Sahabat Nabawi, itulah mad lazim. Jadi definisi mad lazim, apabila ada huruf mad bertemu dengan sukun asli. Sekali lagi, apabila ada huruf mad atau lin bertemu dengan sukun asli, baik dalam satu kalimat maupun satu huruf. Kalau terjadi pada kalimat, maka disebut mad lazim kalimi. Kalau terjadi pada huruf berarti mad lazim harfi. Panjangnya baik kalimi maupun harfi dibaca panjang, musba' artinya penuh, yaitu 6 harokat. Tidak boleh 5 atau 4, apalagi 2, tidak boleh. Nah, kalau di pembuka surat biasanya ada huruf yang dibaca 2 harokat, seperti kalimat yasin, ya. Yasin. Ya-nya ini 2, sinnya 6. Ya-nya 2, sinnya 6. Karena dalam kaidah setiap huruf hijaiyah yang akhirnya hamzah, seperti ya ini asalnya hamzah, ya. Nah, hamzahnya ini tidak bisa dipertahankan atau harus dihilangkan huruf hamzahnya. Berarti ada 2 huruf. 2 huruf berarti terjadi adalah mad tabi'i. Ini yang disebut mad tabi'i harfi. Jadi bacanya berapa? 2. Yasin, sinnya 6 karena sin kalau dibedah seperti ini. Nih. Sin, Yasin 6. Jangan kebalik. Ya-nya 6, sinnya 2. Yasin. Wah, apalagi yang nggak bisa baca Quran, tulisannya pakai tulisan Indonesia. Bunyi bacanya ya asin. Wah, ini keterlaluan. Makanya wajib orang Islam itu harus bisa bahasa Al-Quran atau bisa tulis huruf Arab biar bacanya tidak salah. Kalau dengan tulisan Latin maka kita salah baca. Yasin dibacanya asin, ya, bukan ya asin tapi yasin. Ya-nya 2, sinnya 6. Sahabat, untuk itu berhati-hatilah membaca Quran kalau kita ingin mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhati-hati, ya, tidak sembrono, bacanya harus teratur, harus tertib. Insyaallah kalau kita disiplin membaca Quran dengan baik, dengan tertib, maka kita akan mendapatkan rahmat, syafaat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sekali lagi mad lazim dibagi menjadi 2, mad lazim mutsaqal kalimi dan mad lazim mutsaqal harfi. Mutsaqal kalimi dibagi 2 lagi, mad lazim mutsaqal kalimi dan mutsaqal harfi, ya. Yang kedua mad lazim mukhaffaf kalimi dan mukhaffaf harfi. Jadi mad lazim menjadi ada 4. Namun nanti ada kita bahas hukum yang lainnya yang bersamaan atau sama persis dengan mad lazim.
asalnya dari mad lazim tapi istilahnya berbeda seperti mad farak. Karena mad farak itu terjadi pada kalimat bertanya seperti al-an, itu namanya mad farak. Allah, az-zakarain. Setiap yang huruf kalimat bertanya maka disebut mad farak, tapi asalnya dari mad lazim. Sahabat, kita ingin lancar membaca Quran, ingin bagus membaca Al-Quran, tentunya dengan riyadhah, dengan riyadhatul lisan. Makanya kata guru saya, riyadhul lisan itu adalah sebagian daripada bagian daripada ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu bukan hanya makhorijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, tapi termasuk juga riyadhatul lisan. Artinya melatih lidah kita sehingga lidah kita menjadi bagus melafalkan Al-Quranul Karim. Sahabat, jangan kemana-mana dulu, sebentar lagi kita akan kembali setelah pesan-pesan berikutnya atau setelah yang mau lewat ini, kita kasih kesempatan, tapi sekali lagi jangan kemana-mana. Setia bersama mengaji Al-Quran di Nabawi TV. Terima kasih sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah, masih setia menemani kami untuk belajar mengaji Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita istiqomah terus untuk belajar Al-Quran agar kita termasuk orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan yang mengajarnya. Jadi kita juga termasuk orang-orang terbaik di sisi Allah dan Rasulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan tentang masih mad lazim. Jadi mad lazim disebut isba karena dibaca 6 harokat. Isba itu artinya penuh. Mad penuh 6 harokat. Tidak boleh lebih dari 6 harokat. Jangan kita karena nafas panjang sehingga berlebihan bacanya. Seperti banyak sekali qori-qori kita yang terlalu panjang melafalkan mad arid li sukun yang baca 6 harokat seperti Bismillahirrahmanirrahim. Itu kepanjangan. Kata anak sekarang lebay, ya. Berlebihan. 6 harokat saja tidak boleh sampai terlalu panjang, lebih dari 6 harokat. Kan ada ukurannya, ya. Ada ukurannya 6 harokat. Jadi jangan berlebihan. Baik mad arid li sukun maupun mad lazim. Ya, karena mad arid li sukun itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Itu pas. Maksimal mad itu adalah 6 harokat. Tidak ada mad dalam Al-Quran itu 7 atau 8 harokat, tidak ada. Kecuali adzan. Kalau adzan silakan karena itu bukan Al-Quran. Tidak terikat dengan peraturan tajwidul Quran. Nah, tapi kalau kita sudah bicara Quran maka harus tartil baca kita. Warattilil Qur'ana tartila. Tidak sembarangan. Tidak asal-asalan. Ya. Jadi bacanya harus bagus. 6 harokat ya 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah cukup 6 harokat. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau dotnya 6, linnya 6 harus sama sejajar. Kalau linnya pakai 4 silahkan, 2 juga boleh, ya. Jadi 6 harokat tidak boleh berlebihan. Seperti kalimat ad-dallin, al-an, alif lam mim, ya. Nah, yang dibaca 6 harokat itu tergabung dalam 8 huruf, yaitu kam asal nakos atau nakoso asalukum. Istilah lain adalah nakoso asalukum. Nakoso asalukum itu hurufnya yang pertama nun, kedua adalah qaf, ketiga sod, keempat ain, kelima lam, keenam kaf, ketujuh mim. Ini yang dibaca 6 harokat.
6 harokat. Tidak boleh kurang. Nun seperti nun. Qaf. Qaf. Sad. Alif lam mim sad. Nah, sad itu kalau dibedah hurufnya seperti ini. Sad. Berarti di akhir huruf adalah huruf dal mati, berlaku qalqalah. Namanya qalqalah kubra. Sad. Bacanya seperti itu. Ain. Ain. Lam. Alif lam. Lam 6. Kaf juga sama. Kaf ha ya ain sad. Itulah cara baca Quran yang baik dan benar. Jangan kita kaf ha ya ain sad, tidak ada panjang, tidak ada apa. Jadi kita tidak boleh panjang 6 harokat itu dengan ilmu tadi sesuai dengan yang Nabi pernah contohkan ketika Nabi membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi jangan sembarangan. Baik, kita lanjut ke mad al-madul lazimul kilmi musaqqal. Artinya mad lazim kilmi musaqqal. Mad lazim kilmi musaqqal itu mad lazim yang apabila ada huruf mad bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimat, maka disebut mad lazim kilmi. Mad menurut bahasa artinya memanjangkan, atau lazim artinya wajib atau pasti, kilmi artinya terjadi pada kata atau kata, musaqqal artinya berat diucapkan. Sedangkan menurut istilah mad lazim kilmi musaqqal adalah datangnya sukun asli setelah huruf mad terjadi pada satu kata dengan syarat keadaan huruf tersebut bertasydid. Penjelasannya, apabila terjadi setelah huruf mad diikuti huruf mati atau sukun asli yang berupa tasydid, dihukumkan idgham terjadi pada sukun kata disebut mad lazim kilmi musaqqal. Kilmi mad lazim kilmi musaqqal. Jadi mad lazim yang apabila setelah huruf mad seperti ini bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat, maka disebut mad lazim kilmi musaqqal karena dihadapi 2 harokat berat. Musaqqal itu berat. Dol jadi berat ya. Lain dengan nun ringan, mim ringan, lam. Nah, ini berat karena setelah huruf panjang huruf mad bertemu dengan mim 2 huruf mim. Maka itulah yang disebut musaqqal. Cirinya kalau musaqqal itu ada tasydid, kalau mukhaffaf hanya sekedar sukun biasa. Seperti nun ini namanya mukhaffaf. Kalau dol atau lam itu namanya musaqqal. Jadi kalau ada huruf mad bertemu dengan tasydid itu namanya mad lazim musaqqal. Kalau ada huruf mad bertemu dengan sukun namanya mad lazim mukhaffaf. Kalau terjadi pada kalimat berarti mukhaffaf kalimi. Kalau musaqqal, musaqqal kalimi. Itu sahabat, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan tadi bisa dimengerti ya, sekaligus bisa diamalkannya. Jangan kita sudah ngaji tapi tidak diamalkan, berarti kita tidak ada manfaatnya ilmu kita. Nah, kita manfaatkan, amalkan ilmu kita yang sudah ada, jangan sampai tidak diamalkan. Kalau kita tidak amalkan bagaikan pohon tak berbuah ya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamar ya. Artinya ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah, tidak ada manfaatnya apa-apa. Untuk itu setelah kita mengaji Al-Qur'an ini dapat ilmu tentang membaca Quran dengan baik dan benar, maka kita diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita membaca Quranul Karim. Sahabat, itulah mudah-mudahan bermanfaat. Diteliti lagi, dikaji lagi, diamalkan apa yang saya sudah sampaikan. Insyaallah kita akan mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Saya Muhaimin mengaturkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali dalam materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.